Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Kita ngobrol ke La Liga. Akhir pekan ini di kompetisi La Liga itu akan terjadi big match, ya. Pertandingan yang tentunya sangat dinanti. Duel antara Barcelona menghadapi juara bertahan Atletico Madrid. Apakah Barcelona mampu bisa mendapatkan 3 poin untuk mengkudeta, mengambil alih posisi Atletico Madrid yang berada di peringkat keempat klasemen sementara di La Liga. Karena kedua tim ini hanya berselisih 1 poin. Dari 21 pertandingan, ATM ini berada di peringkat keempat, ya, dengan 36 poin. Sementara Barca itu di peringkat kelima dengan 35 poin. Barca tertinggal 15 poin di belakang pimpinan klasemen Los Blancos Real Madrid, ya, dengan 50 poin. Tapi Madrid sudah bermain 22 laga. Nah, kita lihat duel antara Barca dan ATM ini. Pertandingan yang saya pikir tidak mudah, khususnya bagi tuan rumah Barcelona ketika mereka bermain di Camp Nou, markas mereka. Memang mereka sudah kedatangan paling tidak ada 3 amunisi baru buat mereka, ya. Lebih dulu diawali dengan kedatangan Ferran Torres dari Manchester City, kemudian diikuti oleh Adama Traore datang dari Wolverhampton, dan terakhir yang mengejutkan berlabuhnya seorang Pierre-Emerick Aubameyang datang atau dilepas dari Arsenal. Nah, apakah amunisi ini akan mampu membawa Barcelona itu terbang tinggi atau bisa menembus posisi 4 besar? Paling tidak untuk pertandingan pada hari Minggu jam 22.15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Barca membutuhkan 3 poin sangat penting. Namun ATM juga memerlukan 3 poin karena mereka sedang mengejar Real Betis di peringkat ketiga. Ya, Real Betis kalau mereka bisa dapat dengan 3 poin akan semakin dekat, ya, posisi mereka untuk bisa mengambil alih posisi dari Real Betis. Dan menurut Anda siapa yang akan memenangkan pertandingan? Ya. Kalau bisa dilihat, ya, sebagai tuan rumah tentunya Barca, ya, sedikit diunggulkan. Tapi bukan berarti Barca bisa memenangkan pertandingan. Karena 5 pertemuan terakhir dengan ATM mereka tidak pernah menang. Hanya 2 kali imbang, bahkan 3 kali kalah. Dalam pertandingan musim ini saja, ketika Barca itu bertandang ke Wanda Metropolitano, markasnya ATM, mereka kalah dengan 2-0. Nah, bukan tidak mungkin juga ketika bermain di Camp Nou mereka kalah, walaupun sudah dengan amunisi terbaik mereka. Katakan Aubameyang yang main, Adama dan juga Ferran Torres. Ini juga belum tentu, ya. Bahkan posisi Aubameyang juga masih 50-50. Bisa saja dia belum dimainkan untuk soal kebugaran dia, ya. Walaupun tidak cedera. Posisi itu bisa diambil oleh Luuk de Jong karena Memphis Depay itu belum bisa main. Mereka juga belum bisa menampilkan Ansu Fati. Tetapi kalau seandainya kita melihat Aubameyang ini main, ya, ada Adama dan juga Ferran Torres, ini berbahaya memang. Lini serang dari pasukan Xavi Hernandez ini menakutkan. Dia ingin mengembalikan bagaimana roh permainan dari Barca itu yang seakan hilang di tangan Ronald Koeman. Ya. Dia akan bermain lagi coba dengan 4-3-3. Nah, di garis tengah ini atau di lini kedua, pasti permainan akan dikontrol oleh pemain veteran mereka, Sergio Busquets. Kemudian bisa aja anak-anak muda di sana, Pedri, dibantu oleh Frenkie de Jong. Ini juga bagus kombinasi ini. Di belakang saya agak mengkhawatirkan memang kalau melihat duel melawan ATM. Hanya tersisa Ronald Araujo dan juga dengan Gerard Pique di sana sebagai 2 bek di tengah, ya. Kemudian di kanan mungkin ada Des yang dimainkan, di kiri Jordi Alba. Ter Stegen pasti di bawah Mistar, ya. Memang Pique agak lambat, hanya akan berharap kepada Araujo, ya, untuk bisa bermain mendukung lini belakang ini. Agak terbatas memang. Titi sudah tidak bisa main, cedera. Kemudian Lenglet juga bermasalah, cedera. Eric Garcia juga tidak bisa main. Sehingga ini menjadi problem tersendiri, ya, bagi Xavi untuk bisa menyusun kekuatannya
memang di garis kedua atau di lini kedua mereka, sektor tengah sampai ke depan oke. Ya, apalagi kalau Auba main. Tapi kalau Auba nggak main masih ada Luuk de Jong oke lah. Tapi di belakang ini harus berhati-hati ya bagi Barca. Kalau Barca bisa menang, Barca sudah pasti saya katakan mereka akan 3 poin, bisa mengambil alih posisi ATM bisa turun, dan ini semakin menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi bagi Xavi Hernandez untuk bisa membawa Barca ini finish paling tidak di posisi keempat, atau bahkan peluang itu masih ada untuk bisa menembus posisi 3 besar. Artinya mereka bisa lolos untuk di Liga Champions ya pada musim depan. Kalau untuk juara ini berat, sangat berat untuk bisa menyaingi Real Madrid, apalagi mereka sudah kalah melawan Madrid pada musim ini. Jadi kita akan lihat nantinya sebagaimana hebatnya amunisi baru dari Barca ini untuk bisa membongkar pertahanan ATM, menggetarkan gawang Jan Oblak yang berdiri di bawah mistar ATM. Kita lihat sekarang formasi ATM. Selain Jan Oblak, Renan Lodi di kiri, Versailles ada di kanan. 2 bek tengah mereka mungkin Hermoso bersama dengan Jimenez. Kemudian siapa di posisi tengah? Kalau seandainya Diego Simeone ini, pelatih kepala dari ATM, katakan bermain dengan 4-4-2 ya, formasi yang dia pilih. Selain 4 pemain belakang yang saya sudah sebut tadi, di tengah itu bisa diisi oleh Yannick Carrasco, mungkin bisa bergerak dari sisi kanan. Kemudian di kirinya bisa saja Thomas Lemar. Nah, 2 di tengah yang mengendalikan permainan bagi ATM ini bisa dimainkan oleh Koke dan Rodrigo de Paul. 2 ini yang menjadi kunci kekuatan bagi sektor tengah ya untuk mengontrol permainan dari ATM. Nah, ini penting karena dia akan berhadapan langsung dengan gelandang-gelandang yang ada di Barca. Mungkin ada Busquets di sana, ada Pedri, dan pertarungan dengan Frenkie de Jong. Ini yang sangat menarik. Di depan tidak ada, kalaupun tidak ada Griezmann katakan sini ya, mereka masih punya Luis Suarez dan Joao Felix yang bisa diandalkan untuk bisa bermain dengan 2 tombak ini. Nah, hati-hati bagi pertahanan, saya katakan pertahanan Barca dengan lambatnya Pique. Ini juga akan menjadi kelemahan bagi lini belakang Barca. Kita sudah lihat kan, 5 pertandingan terakhir ATM tidak pernah kalah menghadapi mereka. Bukan tidak mungkin, kalau bisa dilihat dari pertandingan ini, hasil imbang itu memang sangat tinggi. Tapi masih punya kesempatan bagi pasukan Simeone ini untuk bisa memenangkan pertandingan. Karena sebagai juara bertahan juga mereka ingin menang. Kalau mereka menang, mereka akan aman dari kejaran atau tekanan Barcelona ini. Nah, di sini kita akan lihat sejauh mana juga Des ya yang masih muda bermain dari sisi kanan untuk membantu serangan dari Barca. Juga Jordi Alba. 2 sisi ini, yang 2 flank ini akan dimanfaatkan tentunya untuk bisa mendukung kalau bermain dengan 4-3-3. Artinya Des dan Jordi Alba ini harus lebih banyak sering membantu ke depan ya untuk bisa mendukung Adama dan juga Ferran Torres di sini untuk bisa bermain. Ya. Dan ini yang kita akan nantikan. Ya. Karena kalau Simeone bermain dengan 4-4-2 agak sedikit menyulitkan juga bagi Alba dan Des. Ya. Mereka masih bisa dipotong, sulit untuk bisa menembus posisi kanan dari ATM dengan Versailles di sana dan juga Yannick Carrasco. Ya. Karena ini 2 double yang sangat kuat. Kemudian begitu juga dengan sisi kiri dari ATM. Mereka punya Thomas Lemar di sana dan Lodi, dengan Lodi yang bermain sangat bagus sekali. Ya, kecuali Simeone itu bermain dengan katakan dengan 3 back. Bermain dengan 3 back atau 3-4-3 atau 3-4-2-1 ya, mengandalkan 1 striker ini memungkinkan bagi Alba dan juga Des untuk bisa menembus pertahanan lawan. Karena 3 back ini agak sulit bagi ATM ya untuk bisa bermain. Kalau bermain dengan Lodi, misalnya Lodi, Hermoso dan Jimenez, ini akan berat buat mereka. Dan sepertinya Simeone ini akan berjudi kalau bermain dengan posisi ini. Paling enak memang mereka bermain dengan pola kesukaan mereka dengan 4 back. Ini yang menjadi kunci kekuatan bagi ATM. 4-4-2 saya pikir ini sudah bagus, atau 4-4-1-1.
bagaimana Luis Suarez yang ada di depan, kemudian di belakangnya ada pemain Joao Felix, ya, pemain Portugal ini yang menjalankan peran dia secara bebas ya, untuk bisa berdiri di belakang. Artinya dia bisa bermain melebar ke kanan atau melebar ke kiri. Nah, ini yang berbahaya kalau Simeone bisa memberikan peran itu terhadap Joao Felix. Nah, kita akan nantikan bagaimana pertahanan dari Barca ini untuk bisa menahan ya lini serang dari ATM dengan Felix dan Suarez. Dan harus diingat bahwa dua juga pemain yang bergerak dari wing ATM juga berbahaya ya. Artinya mereka bisa menekan posisi Alba dan Des. Ini dimainkan oleh Carrasco dan Lemar. Mereka kan lebih banyak untuk bisa menekan sehingga Des dan Alba tidak banyak juga untuk ikut mendukung ya serangan dari sisi sayap untuk memberikan crossing ke depan terhadap entah kepada Aubameyang kalau dia dimainkan atau dengan Luuk de Jong kalau dimainkan secara babak pertama. Nah, bagaimana dengan ATM? ATM itu harus berpikir sekarang untuk bisa mengatasi seorang Adama Traore dari sisi kanan. Inilah tugas paling berat yang harus dijalankan oleh Lodi. Menjadi tugas dari Lodi ini betul-betul akan menghadapi dua sekaligus ya. Selain Adama Traore, dia akan menghadapi dengan Des. Nah, kita akan lihat nantinya. Ya. Harus betul-betul fokus, disiplin bagi Lodi untuk bisa menahan pergerakan dari Adama yang sangat cepat bersama dengan Des, dan dua-dua ini mengandalkan kecepatan dari sisi flank. Ya. Memang Lodi perlu untuk dibantu ya. Di sini untuk dibantu oleh Thomas Lemar yang tidak harus banyak menyerang, biarkan saja Carrasco dari sisi kanan yang membantu Suarez dan Felix. Tetapi Lemar ini harus terus bisa mengawasi juga pergerakan dari sisi kanan dengan Des dan Adama yang saya anggap berbahaya. Ini pertandingan yang seru, pertandingan yang ramai yang perlu kita nantikan. Dua-dua butuh 3 poin ya untuk bisa berebut posisi keempat dan tentunya masuk di zona Champions. Bagaimana dengan Madrid? Madrid sudah aman di atas. Lawan mereka adalah Granada. Mereka menang pertama melawan Granada 4-1 di markas Granada. Walaupun mungkin mereka masih sulit untuk bisa memainkan Benzema karena masih kena hamstring, ya saya pikir mereka masih punya Eden Hazard, masih punya Rodrigo, ada juga Asensio. Kalau Vinicius nggak bisa bermain karena akumulasi, mereka masih oke lah. Kalau dengan Eden Hazard, dengan false nine juga yang ditampilkan oleh Carleto, bagus buat Madrid. Di tengah tidak terbantahkan lagi. Casemiro, Modric, dan Kroos akan bermain di sana. Alaba juga mungkin akan digeser agak ke kiri ketika Ferland Mendy tidak bisa bermain. Nacho akan bermain bersama Militao di bek tengah. Di kanan bisa aja Carvajal kalau Carvajal udah bugar setelah kembali dari Covid. Atau Vazquez yang ada di sana. Jadi banyak opsi yang bisa dimainkan oleh Carleto ya saat mereka akan menjamu Granada yang berada di peringkat ke-14. Madrid butuh menang. Karena kalau mereka kalah, ini bisa selisih poin mereka dengan Sevilla bisa tinggal 1. Sevilla akan berhadapan dengan Osasuna. Memang tidak mudah juga, tapi Sevilla bisa menang. Kalau Madrid kalah ya, posisi mereka tinggal 1 kan sekarang 4 poin dengan Sevilla. Kita lihat nantinya. Namun di atas kertas saya pikir memang Madrid bisa dapat 3 poin dan terus bisa mempertahankan selisih 4 poin dengan Sevilla. Tetapi sekali lagi kita kembali, yang paling ramai ditunggu adalah duel di Camp Nou antara Barca dan juga ATM. Apakah Adama akan bisa melakukan debut dengan baik untuk bisa mencetak gol? Atau katakan seandainya Auba dimainkan lebih awal, kalau Auba fit dan Auba bisa mencetak gol, ini yang ramai. Termasuk dengan Ferran Torres. Sampai di sini pembicaraan kita dengan big match di La Liga pada akhir pekan antara Barca dan ATM. Termasuk juga bagaimana Madrid yang berada di puncak klasemen saat menjamu Granada. Dan saya sudah katakan bahwa Madrid bisa menang, sementara duel di Camp Nou bisa saja berakhir imbang. Oke, ciao.